Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Aminatur Rahmah dari Prodi PAI kelas 2C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang filosofi media pembelajaran, behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme pada mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin MPDI. Selanjutnya, media pembelajaran sangat penting dalam mendukung proses belajar mengajar. Filosofi pendidikan yang mendasari penggunaan media pembelajaran akan mempengaruhi desain dan pemilihan media yang tepat. 3 filosofi utama yang sering diterapkan dalam pendidikan adalah behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Selanjutnya, filosofi media pembelajaran behaviorisme. Behaviorisme merupakan aliran psikologi yang memandang individu lebih kepada sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental seperti kecerdasan, minat, bakat, dan perasaan individu dalam kegiatan belajar. Peristiwa belajar semata-mata dilakukan dengan melatih refleks-refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Filosofi media pembelajaran dalam pendekatan behaviorisme berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari stimulus dan respon. Dalam konteks media pembelajaran, hal ini berarti media digunakan untuk memberikan rangsangan yang konsisten dengan tujuan menghasilkan respon tertentu dari siswa. Selanjutnya, prinsip utama behaviorisme. Pertama yaitu stimulus dan respon. Proses pembelajaran dianggap sebagai pengkondisian terhadap stimulus yang menghasilkan respon tertentu. Selanjutnya, penguatan reinforcement. Penguatan positif atau negatif dapat digunakan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Hukuman. Pembelajaran juga bisa melibatkan pengurangan perilaku yang tidak diinginkan melalui hukuman. Selanjutnya, ciri-ciri media pembelajaran dalam behaviorisme. 1. Fokus pada pengulangan untuk memperkuat ingatan. 2. Tes dan kuis sebagai cara untuk mengevaluasi hasil pembelajaran. 3. Penggunaan instruksi terstruktur dengan langkah-langkah yang jelas. Selanjutnya, contoh media behaviorisme. Kuis interaktif, yaitu untuk meningkatkan respon siswa dengan memberi umpan balik yang cepat. Aplikasi latihan berulang untuk membantu siswa menghafal fakta atau rumus melalui pengulangan. Video pendidikan dengan instruksi yang jelas untuk memperkuat konsep atau perilaku tertentu. Selanjutnya, filosofi media pembelajaran kognitivisme. Definisi kognitif berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing yang berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, cognition ialah pengolahan penataan penggunaan pengetahuan. Kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Baharudin menerangkan, teori ini lebih menaruh perhatian pada peristiwa-peristiwa internal. Filosofi media dalam kognitivisme lebih menekankan pada proses mental yang terjadi di dalam pikiran siswa, seperti bagaimana informasi diproses, disimpan, dan digunakan. Media pembelajaran dalam kognitivisme dirancang untuk mendukung pemrosesan informasi yang lebih dalam dan membantu siswa membangun skema mental yang lebih kompleks. Selanjutnya yaitu prinsip utama kognitivisme. Proses pemrosesan informasi. Pembelajaran terjadi ketika informasi diterima, diproses, dan disimpan dalam memori jangka panjang. Selanjutnya, pengorganisasian informasi. Pembelajaran lebih efektif jika informasi disusun secara terorganisir dan terstruktur. Terus, aktivitas pengetahuan yang sudah ada. Penghubungan informasi baru dengan penghubungan yang sudah ada akan mempermudah pemahaman. Selanjutnya, ciri-ciri media pembelajaran dalam kognitivisme. Ada penyajian informasi yang sistematis dan struktur,
penggunaan peta konsep, diagram, dan grafik untuk memudahkan pemahaman. Ada simulasi atau model yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemahaman konsep secara lebih mendalam. Selanjutnya ada contoh media kognitivisme. Ada diagram alur, tujuannya untuk membantu visualisasi hubungan antar konsep. Ada simulasi komputer untuk menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi dan memecahkan masalah dalam situasi yang lebih realistis. Ada e-book dan multimedia untuk memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih terorganisir dan interaktif. Selanjutnya ada filosofi media pembelajaran konstruktivisme. Konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwasanya konstruktivisme merupakan sebuah teori yang sifatnya membangun dari segi kemampuan, pemahaman dalam proses pembelajaran. Sebab dengan memiliki sifat membangun, maka dapat diharapkan keaktifan daripada siswa akan meningkatkan kecerdasannya. Dalam konstruktivisme, filosofi media pembelajaran berfokus pada pembelajaran yang aktif, di mana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi sosial. Media digunakan sebagai alat untuk membantu siswa mengonstruksi pengetahuan melalui eksplorasi, diskusi, dan refleksi. Selanjutnya, prinsip utama konstruktivisme. Ada pembelajaran aktif, gunanya untuk siswa membangun pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman langsung. Ada skema dan struktur pengetahuan untuk siswa supaya mengorganisir pengetahuan berdasarkan pengalaman yang mereka miliki. Ada pembelajaran sosial. Pembelajaran terjadi dalam konteks sosial, di mana interaksi dan kolaborasi dengan orang lain berperan penting bagi siswa. Selanjutnya, ciri-ciri media pembelajaran dalam kognitivisme. Ada pembelajaran berbasis masalah dan eksplorasi. Ada penggunaan media yang memungkinkan kolaborasi dan komunikasi antar siswa. Terus ada media yang menantang siswa untuk menemukan sendiri jawaban dan solusi. Selanjutnya, ada contoh media konstruktivisme. Ada pembelajaran berbasis proyek seperti mengajak siswa untuk bekerja dalam tim dan menyelesaikan masalah dunia nyata. Ada diskusi kelompok dalam forum online. Siswa berkolaborasi untuk menyusun pemahaman bersama. Ada simulasi interaktif dan eksperimen virtual untuk memberikan pengalaman langsung untuk eksperimen dan eksplorasi. Selanjutnya, kesimpulan. Setiap filosofi pembelajaran memiliki pendekatan dengan tujuan yang berbeda. Behaviorisme menekankan penguatan dan pengkondisian. Kognitivisme berfokus pada pemrosesan informasi dan struktur kognitif. Sedangkan konstruktivisme mendorong siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman aktif. Pemilihan media pembelajaran yang sesuai dengan filosofi ini dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan membantu siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Dan pada materi ini saya mengambil dari buku karya Dr. Nurdiansyah dengan judul Media Pembelajaran Inovatif. Cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.